Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triartini. Saya seorang mahasiswi semester 5 dari Prodi Administrasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, enjoy this video. Topik yang akan saya bahas pada hari ini mengenai rekrutmen pada PT Kereta Api Logistik atau yang biasa disebut dengan KALO. Sekilas tentang Kereta Api Logistik. PT Kereta Api Logistik atau KALOG adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh PT KAI tanggal 8 September 2009. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan KAI Logistik dibentuk untuk melayani distribusi logistik berbasis kereta api dengan kemasan bisnis door-to-door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan ataupun konsumen kereta api. Fokus dan penguatan peran penting KAI Logistik ini diwujudkan pada tahapan pre-service dan post-service dari layanan oleh KAI, serta layanan terpadu atau integrated service berbasis teknologi informasi sepanjang rantai jasa layanan distribusi logistik. Saat ini layanan logistik terpadu KAI Logistik telah menjangkau Pulau Jawa dan Sumatera serta Bali dan akan diperluas hingga Sulawesi dan Kalimantan untuk layanan KAI Logistis Express. Layanan kereta api logistik. Yang pertama, ada kurir dan logistik. Kedua, angkutan multi komoditi. Ketiga, penanganan batubara. Dan yang keempat, terminal logistik. Selanjutnya kita akan membahas pengertian rekrutmen. Pengertian rekrutmen secara umum adalah sebuah proses untuk mencari dan mengangkat karyawan yang memiliki kemampuan, skill, atau kompetensi yang dibutuhkan melalui seleksi. Proses rekrutmen ini dapat dimulai dengan mencari SDM dengan melakukan promosi atau iklan yang disebar di web sebuah perusahaan, melalui media sosial, sampai dengan aplikasi pencari kerja. Setelah menemukan beberapa kandidat, barulah dilakukan sebuah seleksi dengan melalui beberapa tahapan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak HR sebuah perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan dilakukannya perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Kenapa kita harus membahasnya? Karena rekrutmen masuk ke dalam manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia. Peran tenaga kerja sangat penting, baik itu di sisi supply maupun demand. Optimalisasi penggunaan kapital dan tenaga kerja mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan. Hal ini yang mendasari perlunya perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Optimalisasi tenaga kerja merupakan unsur penting dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai komposisi pekerja di PT Kereta Api Logistik. Untuk status pekerja, untuk pekerja tetap sebesar 87%, PKWT sebesar 1%, dan diperbantukan sebesar 12%. Untuk tingkat pendidikan, SLTA atau sederajat sebesar 37%, D3 sebesar 20%, S1 41%, dan S2 sebesar 2%. Salah satu perencanaan SDM di kereta api logistik. Yang pertama ada manpower planning. Pertama, workload analysis, kedua trend analysis, dan yang ketiga cost allocation. Selanjutnya ada recruitment planning. Pertama, mapping ulang jenis pengadaan internal atau eksternal penempatan. Kedua, waktu dan tempat. Ketiga, media, dan yang terakhir kriteria kandidat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses rekrutmen di PT Kereta Api. Yang pertama, pembukaan lowongan. Pelamar melakukan apply, kemudian dilakukan seleksi administrasi, seleksi kesehatan awal, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi kesehatan akhir. Setelah semua rangkaian dilalui, maka diumumkanlah kandidat yang terbaik. Kemudian calon tenaga kerja dan
pihak perusahaan melakukan perjanjian ikatan dinas. Setelah itu, calon tenaga kerja melakukan masa orientasi selama 3 bulan. Syarat dapat diangkat pekerja: yang pertama, lulus tes kesehatan; kedua, rekomendasi dari atasan minimal setingkat manajer; ketiga, lulus diklat BDP; keempat, tidak ada riwayat hukuman disiplin. Setelah calon tenaga kerja melalui proses tersebut dengan berhasil, maka calon tenaga kerja dapat diangkat menjadi pekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kendala dalam proses rekrutmen di PT Kereta Api. Pertama, terkadang bagian HR atau bagian SDM atau bagian orang merekrut menerima dokumen yang salah atau tidak sesuai. Kedua, kurangnya tenaga ahli atau perekrut yang handal. Dan yang ketiga, ada masalah pada website atau jaringan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi. Yang pertama, dalam kesalahan ketidaksesuaian dokumen, sebaiknya pihak kereta api mencantumkan note di website untuk merimain kembali para pelamar dan menambahkan fitur scan dokumen pada website agar para pelamar dapat men-scan dokumen sesuai dengan yang dipinta. Kedua, terkendala tenaga ahli dalam rekrut, sebaiknya pihak kereta api harus merencanakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk bagian HR atau SDM. Ketiga, mengenai masalah website yang terkadang mengalami masalah, sebaiknya sering dilakukan maintenance untuk memantau website tersebut tetap baik.